Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Masih bertemu lagi dengan Bu Sania. Kali ini pelajaran hadis kita akan membahas tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Nah, ini termasuk hukum bacaan apa? Hukum bacaan non mati atau tanwin. Nah, sembari kalian lihat videonya, kalian juga buka bukunya di halaman 37. Apa itu bacaan idhar? Bacaan idhar halki. Nah, idhar artinya jelas atau terang. Kalau halki artinya kerongkongan. Jadi, idhar halki mengucapkan huruf nun, sukun atau tanwin dengan jelas tanpa dengung. Nah, bacaan idhar halki terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Nah, apa saja huruf idhar itu? Alif atau hamzah, ha, kho, ain, goin. Nah, ada 6. Lanjut ke contohnya ya. Nah, contoh bacaan nun sukun bertemu dengan huruf halki. Contoh yang pertama, min haitsu. Nun bertemu dengan ha. Ya, ini yang ditandai merah ini ya. Jadi bacanya itu harus jelas, harus terang. Min haitsu. Nah, yang kedua, min khaufin. Min khaufin. Nah, nun bertemu dengan kho. Min indillah. Nun bertemu dengan ain. Harus jelas, terang. Min indillah. Min ghairi. Min ghairi. Man hada. Man hada. Man amana. Man amana. Nah, jadi harus jelas ya, ini nun mati. Contoh bacaan yang nun mati atau nun sukun. Kalau yang tanwin seperti ini. Aliman hakima. Aliman hakima. Nah, harus jelas. Ini fathah tanwin bertemu dengan huruf ha. Nah, darrotin khairon. Darrotin khairon. Kasrah tanwin bertemu dengan kho. Nah, harus jelas ya. Terus ada lagi sami'un alim. Sami'un alim. Jadi, dhammah tanwin bertemu dengan huruf idhar. Harus jelas, harus terang. Nah, contoh selanjutnya juga sama seperti yang di atas tadi ya. Lanjut. Nah, sekarang bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa berarti apa? Samar atau menyamarkan bunyi non sukun atau tanwin, yaitu antara idhar dan idgham. Nah, apa itu ikhfa? Apabila ada non sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa ada berapa? Ada 15. Oke. Nah, yang pertama ta, ja, da, za, sin, shin, sok, do, fa, of, kaf. Nah, itu tadi huruf ikhfa. Ada berapa? 15. Nah, bagaimana cara membacanya? Yaitu menyamarkan nun sukun atau tanwin dengan salah satu huruf ikhfa sesudahnya, sehingga bunyinya menjadi sengau atau dengung, atau bisa dibilang agak mindeng gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, dan panjang bacaannya berapa? Nah, di sini panjang bacaannya ada 2 harokat atau 2 ketukan, atau bisa dibilang 1 alif. Oke. Lanjutnya contoh. Nah, ini contohnya huruf ikhfa hakiki. Nah, ikhfa hakiki yaitu min duni. Nah, min duni. Jadi agak samar-samar ya, agak samar antara idhar sama idgham. Idgham itu kan dengung ya. Jadi bacanya nggak begitu dengung, nggak ya campur antara ya jelas ya dengung. Nah, kayak gitu. Jadi samar-samar. Yang kedua, ya kalau yang pertama ini non mati bertemu apa? Huruf dal. Oke. Yang kedua, mandaladi. Non mati bertemu dal. Min zinah.
nun mati bertemu za. Tadi kalau nun mati. Kalau coba sekarang tanwin. Amalan sholiha. Fathah tanwin bertemu huruf ikhfa. Amalan sholiha. Apa ini? Fathah tanwin bertemu huruf shad. Harus samar. Qismatun diza. Qismatun diza. Harus samar ya. Sa'idan tayyiba. Sa'idan tayyiba. Fathah tanwin bertemu apa? Kok. Nah, itu tadi salah satu contoh huruf ikhfa. Contoh bacaan ikhfa. Nah, yang lainnya masih banyak lagi. Itu tadi salah satunya. Bisa kalian pelajari di buku paketnya kalian. Intinya tadi apa saja? Idhar sama ikhfa. Kalau idhar tadi apa? Jelas atau terang. Kalau ikhfa berarti samar. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Di rumah kalian pelajari ya. Diulang-ulangi lagi. Oke. Sekian dari pesannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.